أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا، وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا، وقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حفظ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta mudah-mudahan kita sebagai pengikut beliau jamin akhir pada syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi di Taman Budaya, yang saya hormati Bapak Ibu seniman budayawan yang berkesempatan hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua dari talent dan penari yang saya hormati, singkatnya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada saat sekarang ini Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengadakan salah satu pergelaran yang ada di Taman Budaya. Sebelum dilaksanakan pergelaran pada hari ini, alhamdulillah Taman Budaya dalam pandemi sampai dengan saat ini, kita sebagai tamu, kita sebagai pengunjung yang berada di Taman Budaya itu selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah menjalankan, menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Taman Budaya pada tahun 2021 ini alhamdulillah sudah banyak sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan, sudah banyak melaksanakan pergelaran-pergelaran yang dikandung maksud untuk memberikan kesempatan kepada budayawan, seniman, sanggar-sanggar kita se-Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berkreasi, untuk menampilkan, untuk memperbolehkan dirinya dilihat oleh kita semua dalam rangka mewujudkan, meningkatkan budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini satu kegiatan lagi yang insya Allah akan kita laksanakan, yaitu eksperimentasi seni tari. Eksperimentasi seni tari sebelum yang akan kita saksikan pada saat ini, pada tahun 2020 Taman Budaya sudah menghasilkan sebuah karya juga yang baru saja kita saksikan di hadapan kita, sudah tampil
yaitu tari dulang mendakin. Nah, kalau saya lihat adik-adik kita yang tampil tadi itu beda dengan yang kemarin itu. Berarti alhamdulillah tari dulang mendakin sudah dipelajari oleh yang lain, dengan dibuktikannya penampilan yang baru saya kita saksikan. Jadi alhamdulillah untuk tari dulang mendakin tahun 2020 sudah kita laksanakan. Nah, hari ini kembali lagi program Taman Budaya eksperimentasi seni tari yang kita beri nama Tari Asmara ing Rantok. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau seumur saya sudah tahu bahwa pada waktu itu di tahun 80-an, 70-an itu orang-orang kita, orang tua kita, nenek kita, terutama di pedesaan, yang dulunya belum ada yang namanya mesin penggiling padi. Nah, rantoklah yang berperan di situ. Rantok atau antan dan ada alunya. Nah, zaman dulu rantok ini sangat bermanfaat sekali. Di mana pada zaman dulu ada saudara-saudara kita, orang tua kita yang mengadakan pernikahan atau sunatan. Nah, untuk zaman dulu kan masih sifat kegotong royongannya masih tinggi. Nah, untuk mempermudahkan menumbuk padi, menumbuk ketan supaya cepat bisa terproses untuk menjadi jajan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah karena rantok ini sampai sekarang itu sudah punah. Saya tidak pernah melihat lagi di desa-desa, terutama di Pulau Lombok, tidak pernah saya melihat masyarakat pedesaan menggunakan rantok untuk menumbuk padi maupun untuk menumbuk ketan. Mereka sudah nyaman sekarang karena sudah ada mesin yang modern. Nah, dengan sudah punahnya rantok ini, maka Taman Budaya mempunyai ide untuk membuat menjadi seni pertunjukan. Nah, di mana nanti Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kita akan menyaksikan bagaimana bentuk eksperimentasi rantok ini yang sudah dicoba oleh Taman Budaya. Mohon dengan hormat kami berikan kesempatan kepada kita semua yang hadir di sini secara offline maupun yang hadir secara online, sebab kita menggunakan live streaming. Mohon dengan hormat untuk memberikan masukan kepada kami sehubungan dengan eksperimentasi seni tari ini, supaya eksperimen seni tari ini yang judulnya Tari Asmara ing Rantok ini bisa dipergunakan oleh kita, bisa dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang lain untuk menyambut tamu, untuk kita pergelarkan dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada kita semua yang ada di dalam gedung ini maupun yang berada di rumah, untuk kami diberikan masukan yang sifatnya membangun untuk menuju lebih baik lagi dari eksperimen yang akan ditampilkan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tentu kita akan saksikan inilah Asmara ing Rantok.
atas undangan yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Saya ini vitamin untuk meningkatkan iman saya. Alhamdulillah nanti baliknya meningkatkan iman. Terima kasih. Saya bangga dengan adik-adik, pertama penata tari, penata musik. Di zaman kami tahun 80-an, kami seperti ada semua. Sekarang tenaga yang berkurang, akhirnya karya pun berkurang. Untuk itu, pertama dulu mengapresiasi karya yang hari ini saya lihat begitu bagus sekali. Tapi supaya jangan menjadi beban bagi saya, pertama dulu tentang tari Mendakin. Memang karyanya Bapak Ketut almarhum. Ya, itu pertama kita berbangga kepada Bapak Kapolda yang menginisiasi, kemudian penarinya dan para poluan, Pak Ranggon sebagai ketua produksi pada waktu itu. Nah, bersama Pak Tut, Pak Surya, Pak Nunung dan teman-teman yang lain. Dan nama Pak Balik, Pak Wiri kalau salah satu suaranya di situ. Ada saya di situ. Ketika Rantok beberapa tahun yang lalu, saya bersama teman-teman lain, Pak Balik, Pak Julung dan lain, termasuk anak saya ikut tari Rantok namanya dulu. Tapi lebih ekspresif dan sekarang. Karena yang dulu maklumlah mungkin kemampuan tata gerak dan sebagainya belum banyak kita lihat lewat medsos. Kalau sekarang kan alhamdulillah. Nah, pertama saya akan kasih sedikit tentang kostum ya. Kostum sangat kental sekali dengan suasananya. Ya, warnanya saya kental sekali. Walaupun yang laki dengan perempuan di selewernya itu berbeda. Apa bersama. Jangan kemarin saya pernah kritik sedikit di salah satu penari Lombok Barat yang selewernya taruh di belakang. Kayak ini yang namanya rempelan itu, rempelan lah perempuan dipakai laki tapi sama di belakang. Seperti saya lihat orang ACDC gitu, Panji gitu. Kalau ini walaupun penarinya saya lihat dari Supaman, kayaknya saya Semarang mau lihat penari lakinya, seperti perempuan wajahnya ini ya. Ya, perempuan laki ini, laki ya, boleh periksa. Gerakannya pun alhamdulillah anak-anak tadinya dari teman-teman sekolahan, ya, teman sekolahan, terus pengaruh roh taksunya Barat Kampung Melayu, Bali, ya bagaimanapun juga kita akui bahwa ragam gerak itu masih terpengaruh kental sekali dengan gerak-gerak dari yang Barat. Tetapi kalau dalam banyak eksperimen atau kreasi baru, tapi berbakat tradisi Sasak harus manut kepada Sasak itu sendiri. Jangan walaupun ada seniman yang bilang kita merdeka, kreator itu harus merdeka, bebas di segala-galanya. Tidak bisa kita punya hukum, punya tata krama, punya etika, punya nilai. Kita Sasak itu punya nilai. Jangan kita kebablasan. Ya, alhamdulillah bagus. Musik saya bukan ahli musik. Mana penata musiknya? Ini saya lihat para senior saya aja di sini nih. Ada Pak Sukri, Pak Harun, tuh, dan yang lain-lain, senior. Tapi saya melihat seperti ada penyanyi yang suaranya melengking dari awal sampai terakhir. Kalau selesai nyanyi kita lelah mendengarnya. Jadi mungkin perhatikan dinamika, komposisi musik mungkin bagi saya. Ini karena ada kata asmara, berarti kasmaran. Letakkan ketika dia berpacaran itu, bagaimana di situ tidak semua musik dimainkan, mungkin sulingnya saja atau tembang saja, sehingga mengatakan kepada suasana. Karena saya pernah jatuh cinta loh, jadi suasana sendu itu ada di situ. Kalau dari pertama sulingnya kayak orang Perisian ini, betul-betul kasmaran yang menggebu-gebu. Kalau bahasa Dasan Agung cabai-cabean, ya, saya cabai-cabean. Ya. Jadi mungkin ada dinamika yang direm sedikit, ada musik yang diparuh sedikit ketika sedang bermesra-mesraan, sehingga betul-betul orang memperhatikan suasananya itu. Kalau main suasana mendukung Rantok dengan musik itu luar biasa. Saya sangat tertarik. Kalau saya punya uang saya tanggap untuk pentas budaya. Ya. Nah, terima kasih. Mana sponsor saya ini? Ya, yang mau beli gendang nggak jadi. Alhamdulillah, teman-teman lain kita apresiasi luar biasa, ya, terutama Bapak Kepala Taman Budaya. Titip pesan satu saja. Sekian banyak sudah eksperimentasi ditampilkan di sini. Saya ingin tahun depan yang ada dua pengaruh kita di Lombok ini ya, pengaruh Bali Jawa sama pengaruh Melayu. Tolong dieksperimentasikan yang pengaruh Melayu. Kita miskin sekali tari-tarian yang bernuansa Melayu.
bukan bernuansa Islam, salah saya nanti, bernuansa Melayu. Karena kita punya pengaruh Melayu dan Bali Jawa. Jadi yang Bali Jawa sudah banyak dieksperimen sama teman-teman. Tapi pengaruh Melayu, mari kita isi, kita tambahkan sedikit saja. Kalau misalnya ini 9, yaitu 1 lah. Kalau 9 tidak apa-apa. Apalagi kalau 5 tambah 5. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, saya bersyukur bisa hadir dalam kondisi yang terus terang saya kurang sehat. Tapi begitu mendengar ada eksperimentasi asmara Indrato, karena saya sudah berasmara, jadi saya hadir di sini. Seperti apa Kak Desa? Setelah kita lama melihatnya, ternyata ini luar biasa. Ya pasti Pak Kepala, terima kasih. Kalau banyak saya ngomong nanti salah. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Taman Budaya dan yang sudah menampilkan, yang sangat mengapresiasi tampilan yang sudah ditampilkan. Namun yang ingin yang ketahui dari tampilan struktur yang sudah ditampilkan tadi. Namun di dalam penampilan khususnya musik Pak, karena dia menggeluti musik, dalam tampilan musik tersebut yang sudah ditampilkan tadi nih kurang, pada saat kasmaran nih kurang greget gitu Pak. Mungkin bisa ditambahkan atau kayak sayur kelor Pak, kurangan garam ya, seperti itu. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan sebelumnya saya mengapresiasi yang luar biasa kepada pihak Taman Budaya yang selama ini konsisten, kemudian tetap melaksanakan pentas-pentas walaupun melalui panggung virtual, dan ini luar biasa. Dan kita apresiasi yang luar biasa untuk Taman Budaya Provinsi. Dan kalau kita bandingkan juga dengan Taman Budaya Provinsi lain, juga akan sangat-sangat mengeluh dari masa-masa pandemi ini. Dan luar biasa, Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap eksis, memberikan ruang kepada pelaku seni di dalam mengekspresikan hasil-hasil rasa mereka melalui panggung. Sebenarnya tidak ada masukan sih sebenarnya, sehingga supaya ada nuansa tanya jawab sih sebenarnya ya. Untuk musik memang ya, untuk musik seperti yang disampaikan tadi, di awalnya saya greget gitu ya, di awalnya merinding gitu ya, sampai akhir kok kurang gitu. Mungkin seperti yang disampaikan tadi sama sepertinya ya. Jadi tidak nampak asmara karena musik yang kalau kita sebagai perspektif yang mendengar sesak napas gitu kan. Jadi tidak ada nuansa asmara dari segi musiknya. Mungkin gending pembuka, isinya mungkin asmaranya seperti ada alunan asmara tembang, kemudian akhirnya seperti apa gitu ya. Kemudian sedikit untuk balutan kostum mungkin ya. Kostum sudah bagus. Ini sekedar masukan sih. Kalau bisa misalnya dikreasikan dari entitas sasakannya sedikit misalnya ya. Om Swastiastu, selamat siang menjelang sore. Baik, di sini saya akan menanggapi sedikit pertanyaan saran dari Bapak Haji tentang beberapa gerak-gerak yang masih lebih ke Bali dan kurang adanya gerak-gerak sasak yang ada dalam garapan ini. Kenapa begitu? Karena kemarin saya sempat juga membaca beberapa gerak-gerak dasar tari sasak dan juga mengambil beberapa gerak yang ada di dalam buku itu. Tetapi karena ini eksperimen, jadinya saya mulai mengeksperimentasi gerak-gerak yang baru agar ada kreasi-kreasi yang baru yang nantinya bisa menghasilkan gerak-gerak yang berbeda dari gerak-gerak dasar yang telah saya baca. Nah, kenapa juga kurang adanya gerak dasar gerak sasak? Karena
menurut saya kurangnya ada referensi atau buku yang bisa saya jadikan sumber, sehingga wawasan saya tentang gerak dasar tari sasak itu sangat berkurang. Nah, sehingga saya di sini juga ingin mengeluarkan undang-undang saya agar baik itu seniman maupun Bapak dan Kepala Taman Budaya bisa coba membuat buku atau referensi lagi tentang gerak-gerak dasar tari sasak, agar penggarap atau seniman-seniman di luar bisa menggarap tari sasak itu sesuai dengan panduan yang ada. Jadinya mereka tidak akan ngawal-ngawal atau sembarangan membuat gerak, sedangkan ya mohon maaf, saya juga tidak menyalahkan seniman-seniman di luar itu sembarangan asal mengambil gerak tari Bali kemudian dirubah ke sasak. Kan Bali sama sasak itu hampir sama, tetapi yang membedakan cuman tidak ada seledetnya dan berapa gerakan. Nah, sisanya itu dimasukkan ke dalam gerak sasak. Nah, jadinya di sana juga kita merasa kebingungan. Saya juga merasa kebingungan karena itu ada referensi atau buku-buku itu kurang bagi saya untuk bisa saya baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang atas jadi disitulah bedanya kita, karena kita otodidak kan, jadi perlulah dari Komang masukannya. Beda dengan akademisi, jadi kita masih belajar juga. Strukturnya itu belum ngerti saya, anaknya masalah. Terus dari Pak Dedi, kenapa yang awalannya itu musiknya agak sedih ya? Karena di sana ada prosesi peras. Kalau pas perasnya itu kita mau pakai yang keras-keras mungkin tidak mungkin ya. Iya, tidak nyambung dia. Nah, kalau untuk selanjutnya kan udah kasmaran, itu aja masih kurang greget katanya tadi. Ya, cuma itu aja. Terima kasih. Sebenarnya waktu sama-sama 5 menit, tapi setelah saya hitung sama-sama 2,5 menit dia pergunakan. Masih space waktu, karena tadi Pak Haji Ramiun sudah menyampaikan juga masukannya, tapi akan dibantu oleh kurator ini. Ini Haji Mustaqim Biawan Junior, Pak Heri. Oke, saya mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ditugaskan oleh pihak Taman Budaya bukan sebagai kurator, tapi sebagai penulis. Sebagai penulis yang kaitan dengan eksperimentasi tadi. Sangat menarik Pak Miun pembahasannya. Kita membaca wajah kebudayaan NTB. Lombok itu dipengaruhi oleh Bali. Ada unsur Jawa dan juga ada unsur Sumatera Melayu. Di Sumbawa tidak akan terlepas dari dua pengaruh kebudayaan, Makassar dan Bugis, Pak. Nah, kalau kebudayaan Bali kemudian sangat mendominasi warna kebudayaan Sasak, itu adalah konsekuensi logis dari sebuah perjalanan sejarah. Tetapi kalau sejarah tidak bisa atau tidak akan mungkin diubah, tapi seni bisa, Pak. Seni bisa kita ubah. Artinya bahwa ada ruang-ruang atau tradisi-tradisi Sasak yang mungkin masih tersimpan sampai saat ini. Artinya bahwa akan ada ikhtiar, akan ada ruang yang kita bisa coba raih untuk penggalian musik tradisi Sasak dan gerak-gerak tradisi Sasak. Jadi di NTB ini ada dua, Pak, universitas atau institut yang bisa bekerja sama dengan Taman Budaya atau yang bisa bekerja sama dengan Dikbud sebagai penentu kebijakan kebudayaan. Yang pertama adalah Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya yang ada di Sumbawa.
Yaitu ada Fakultas Budaya dengan beberapa jurusan termasuk seni tari dan seni musik. Dan juga ada Universitas Nahdlatul Ulama, Pak. Dan di sana ada Fakultas Pendidikan, salah satu jurusannya adalah pendidikan seni tari. Dan seluruh potensi ini sudah bisa dilibatkan dalam rangka membuat standarisasi gerak dasar seperti yang diminta oleh Ibu Desa. Dan untuk mengarah ke sana, kami sudah mulai. Kita harus belajar memulai untuk penggalian-penggalian yang tidak terputus terhadap kekayaan tradisi Sasak. Saya orang Sumbawa tapi mungkin saya lebih gelisah dari orang Sasak sendiri. Kemarin sama Ibu Asyik kita sudah pergi ke Sembalun menggali seberapa banyak kekayaan tradisi Sasak. Satu contoh dari gestur saja, gestur ketika duduk, gestur ketika berdiri, gestur ketika menumbuk padi itu pasti memiliki nama. Dari nama-nama inilah yang kemudian kita angkat menjadi gerak dasar tari Sasak. Dan harus ada yang memulai gerakan itu agar supaya pihak Dikbud sendiri sebagai penentu kebijakan dan orang-orang yang terlibat di dalam institut-institut kesenian itu bergerak bersama-sama untuk membuat standarisasi gerak dasar, termasuk membuat standarisasi musik tradisional Sumbawa, tradisional GB. Kita punya, Pak, saya melihat luar biasa itu, ini eksperimen, Pak. Eksperimen dengan membuat sebuah musik, alat musik yang terbuat dari bambu, itu sebuah eksperimentasi. Nah, itu sah-sah saja ketika Mbak Desa karena kita sama sekali kurang minat mungkin dalam hal penulisan, dalam hal kajian-kajian saja. Kita mungkin terlalu romantisme kita terhadap apa-apa yang kita bisa saksikan hari ini. Tapi kajian-kajian yang seperti terlupakan dan saat ini harus kita mulai kajian-kajian sederhana. Kita memang bukan seorang sarjana, Pak. Dan saya juga bukan seorang sarjana dan Pak Hamdi juga bukan seorang sarjana. Tapi dalam kesenian, ketika kita terus-menerus berikhtiar menggali tradisi kita, pasti akan ketemu di titik akhirnya. Kita akan menemukan jawabannya. Dan bahwa ada di Sembalun mungkin notasi-notasi Sasak yang tidak kita kenal, Pak, yang asli, Pak, pasti ketemu. Di Bayan pun mungkin akan ada muncul notasi-notasi Sasak atau gerak-gerak asli Sasak yang kita bisa angkat menjadi sebuah gerak dasar tari. Jadi itu saja dari saya mungkin sebagai membantu. Mungkin terima kasih kepada Pak Raymond dan juga saat ini syukur alhamdulillah, Pak. Syukur alhamdulillah bahwa sudah mulai ada gerakan-gerakan dalam hal pengkajian, Pak. Pengkajian karena ISBUD pun baru terbangun, termasuk Universitas Nahdlatul Ulama pun baru terbentuk. Artinya bahwa ruang-ruang pengajian ini sudah mulai kita lakukan. Dan apabila hal ini dilakukan terus-menerus dalam proses pengkajian itu, insya Allah kita akan diberikan hadiah yang luar biasa istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Taman Budaya, Bapak Ramio, dan teman-teman yang sudah menampilkan yang sangat bagus menurut saya, ya. Jadi ini adalah program dari Taman Budaya namanya eksperimentasi seni tradisi. Semoga tahun depannya ada lagi gitu, ya. Karena kita tidak tahu di tahun depan itu ada atau tidak, tergantung dari dananya, ya. Jadi untuk eksperimentasi ini sebenarnya sudah 2 kali yang saya ada di program saya. Jadi untuk tahun depan itu sebenarnya saya sudah ingin mencari untuk yang di Pulau Seberang. Ya, jadi itu karena yang tahun lalu sudah ada eksperimentasi teater dan tari penyambutan. Tetapi untuk tahun ini saya sudah mengambil tarian khususnya Ranto ini. Kenapa? Karena sudah mau hampir punah. Karena satu sisi saya itu adalah di pelestarian. Jadi mana yang hampir punah itu yang saya gali. Terima kasih Pak Hamdi, terima kasih Mbak Desa, dan terima kasih semuanya yang sudah maksimal, yang kita latihan udah hampir 3 bulan. Ya, jadi ini mohon maaf mungkin teman-teman yang sudah terlibat tahun depan, bukannya kami tidak
mengajak kembali, tetapi saya pribadi ingin merata, tidak hanya untuk satu grup saja. Jadi yang ada di atas panggung ini adalah penabuh dari lain-lain sanggar, bukan satu sanggar saja, ya. Dan juga penari juga itu bukan dari satu sanggar juga, ini juga dari beberapa sanggar yang ada di sini. Dan sekaligus ada 2 orang penari yang dari Lombok Tengah, ya. Jadi ini dari Lombok Tengah ada 2 orang, coba angkat tangan. Ya, ini dari Lombok Tengah. Ya. Nah, katanya diminta nanti nomor HP-nya. Ya, jadi begini, ini perjalanannya sangat panjang karena adanya PPKM. Sebenarnya saya limpahkan ini semua sebenarnya bukan ke Desa Parwati. Ada Bapak Lalu di sini yang sebenarnya yang jadi penata ya. Awalnya itu karena PPKM, beliau belum divaksin dan lainnya, jadi nggak bisa bolak-balik ke Lombok, ke Mataram ya. Semoga nanti tahun depan atau lain kali ada kesempatan lagi, kemungkinan ada waktu lagi, kita akan ada kesempatan buat beliau. Jadi untuk Bapak Hamdi mungkin kebingungan untuk menjawab apa yang ditanya sama adik Komang tadi, ya. Jadi inilah dia Bapak Hamdi yang otodidak, yang tidak mengerti tentang struktur garapan tari, struktur garapan musik, ya. Di sini karena dia tidak belajar akademis. Dan kemungkinan ada musik yang kurang asmaranya ketemu, ya, di sana. Kemungkinan beliau ini, saya kaget juga tadi, kenapa ada lagu yang terakhir itu, ya. Jadi itu mungkin yang dikatakan sama Pak Ramiun tadi, karena ada yang mendominir lagunya melengking dan lainnya tidak seimbang dengan lagunya, dan Rantok tadi juga tidak tune dengan musiknya, ya. Karena satu sisi penari juga begitu, apa karena emosi menarikan atau tidak dengar nadanya, jadi agak blank tadi sempat, ya. Jadi itu terus yang ada lagunya karena satu ada pakai masker, ada yang tidak pakai masker dan lainnya, itu berubah nada. Dan itu pun terima kasih sama Bapak Jaini Muhammad yang di sini membantu untuk mengeluarkan suara dari bambu itu. Karena di sini tidak memakai beton, ini memakai kayu. Suara kayunya yang timbul. Dan yang awal juga saya kaget karena nggak keluar dia suara musiknya. Dia kayak ada peredam di dalamnya. Jadi tidak keluar dia awalnya itu. Jadi dia tidak akan bagus keluarnya. Dari kemarin saya berpikir, dan Rantok itu pun di bawahnya ada terak, tidak ada suaranya. Karena yang akan suara itu adalah di bawahnya. Karena di sana ada gaung dalamnya itu karena kosong. Jadi Pak Jaini Muhammad memberikan kami solusi untuk menindih beton yang pemukulnya, tapi tetap suaranya tidak keluar. Padahal yang akan saya minta itu adalah bambu yang dipukul itu yang mendominir, bukan yang lain. Nah itu permasalahannya. Jadi awalnya itu kalau kita latihan di semen gitu, di beton, suara bambu itu melengking dia suaranya, tidak dia redup. Karena awal tadi saya kaget kenapa suaranya kayak begini. Ya, jadi itu mungkin Pak Hamdi karena mereka itu di dalam sana tidak mendengar, tapi saya di luar yang mendengar. Saya kaget aja kenapa suaranya kayak begini, tidak seperti kita latihan di luar. Nah itu aja mungkin dari keseluruhan ini. Saya mohon maaf mungkin apa yang dibilang kostumnya kurang, mungkin 80% ini kreasi, mungkin 20% sasak. Di sana itu dari hiasan kepala itu adalah dari umbak, dari selendang, anteng, sasak, dan saya dibalut dengan kepeng bolong. Terus yang kedua ini saya kepinginnya itu kelihatan dia modern, tetapi dia kelihatan tradisi gitu. Makanya memakai bunga-bunga itu miliknya orang-orang tua dulu. Jadi satu sisi juga dari Bapak Kepala tidak memberikan kami untuk buka-bukaan kostumnya. Jadi dibuatlah seperti ini ya,
Terima kasih Bapak Kepala sudah memberikan apresiasi, sudah bagus. Karena kenapa? Untuk NTB itu bisa berkembang. Jangan terus memakai 100% umbak, di mana-mana umbak semuanya. Tetapi inilah yang kami buat dengan Bu Desak yang ada peningkatan di tahun yang akan datang, biar kita tidak selalu di bawah dengan provinsi lain. Jadi itulah ide-ide dari penggarap. Kemungkinan dari kostum penabuh mungkin sedikit saya koreksi karena saya tidak terlalu ini. Kalau bisa sebenarnya jangan pakai sabuk songket mungkin, karena kita ini gini ya, memang itu dari segini, tapi sudah bagus menurut saya, sangat bagus. Terima kasih kerjasamanya, selama ini juga tidak ada masalah dalam latihan dan lainnya. Semoga kedepannya nanti ada eksperimentasi, mungkin ada eksperimentasi seni rupa, eksperimentasi musik tradisi, teater tradisi, sastra tradisi. Semoga kedepannya Taman Budaya tambah maju.